Cerita Abu Nawas menjual Raja Harun al-Rasyid. Hai Raja, aku akan menjualmu sebagai budak kepada pedagang budak. Jangan bilang siapa-siapa ya, Abu Nawas berkata bercanda. Apa? Kamu gila Abu Nawas? Aku adalah Raja Harun al-Rasyid. Raja Harun al-Rasyid membalas dengan terkejut. Tentu saja Raja, tapi untuk sementara waktu, kamu harus menjadi rakyat biasa. Pergi ke hutan dan tunggu di bawah pohon rindang, Abu Nawas berkata meyakinkan. Hai pedagang budak, aku memiliki budak yang sangat baik untuk dijual. Lihatlah orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas berkata dengan percaya diri. Oh, dia terlihat kuat dan sehat. Berapa harganya? Tanya pedagang budak dengan penasaran. Harganya cukup mahal, tapi aku yakin kamu akan puas dengan kualitasnya. Aku akan memberimu surat kuasa untuk membuktikan bahwa kamu telah membeli budak itu. Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas dan uang raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja berkata, "Raja, Abu Nawas, aku ingin engkau menggunakan uang 1 keping emas ini dengan cara yang paling aneh. Belikan sesuatu yang bisa mengenyangkan orang, tapi juga membuat lapar. Bisa?" Abu Nawas menerima uang itu sambil tersenyum. Abu Nawas, "Baik tuanku, beri hamba waktu sehari." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sesuatu. "Raja, apa yang kau beli dengan uang itu?" Abu Nawas, "Roti tuanku." Raja pun heran. "Raja, roti, itu makanan biasa. Mana yang anehnya? Bukankah roti hanya mengenyangkan?" Abu Nawas, "Benar tuanku. Roti ini akan mengenyangkan orang yang memakannya, tetapi akan membuat lapar orang yang hanya melihatnya." Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja, "Hahaha, benar sekali Abu Nawas." Abu Nawas dan Raja yang ingin ditipu. Suatu hari Raja Harun al-Rashid sedang bosan. Ia ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Raja pun memanggilnya ke istana. "Raja Harun, Abu Nawas, aku ingin kau menipuku. Kalau kau bisa menipuku, akan kuberi hadiah. Tapi kalau kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dalam hati. Ia berpikir, menipu orang yang meminta ditipu itu bukan perkara mudah. Abu Nawas, "Baiklah tuanku, izinkan hamba mencoba." Abu Nawas lalu meminta seekor ayam panggang dari dapur istana. Setelah ayam itu dibawa, ia langsung memakannya dengan lahap. Raja Harun heran. "Hei, mana tipuanmu? Kau hanya makan ayamku." Abu Nawas sambil tersenyum. "Tuanku, bukankah Tuan ingin aku menipu? Aku berjanji akan membagi ayam ini dengan Tuan, tapi ternyata aku makan semuanya sendiri. Bukankah itu artinya aku sudah menipu Tuan?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja Harun, "Hahaha, benar juga Abu Nawas. Kau memang pandai menipu tanpa terlihat menipu." Akhirnya Raja memberi Abu Nawas hadiah emas, sambil tetap geleng-geleng kepala karena kepintarannya. Abu Nawas dan Raja yang lapar. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di istananya. Perutnya keroncongan, tapi ia ingin makan sambil ditemani hiburan. Maka dipanggillah Abu Nawas. "Raja, Abu Nawas, aku sedang lapar. Aku ingin engkau membuatku kenyang tanpa makanan." "Bisakah engkau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Wahai Baginda, permintaan itu mudah sekali." Raja, "Mudah? Hahaha. Baik, tunjukkan caramu." Abu Nawas lalu meminta dibawakan sebuah nampan kosong. Ia menaruhnya di depan raja dengan penuh hormat. Abu Nawas, "Baginda, bayangkan di atas nampan ini ada nasi kebuli, kambing panggang, dan buah kurma segar. Harumnya sudah tercium, bukan?" Raja, hidungnya kembang kempis. "Iya, iya, aku bisa membayangkannya, Abu Nawas. Silakan Baginda makan dengan imajinasi, dijamin kenyang tanpa harus mengunyah." Raja melotot, "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kau mempermainkanku?" Abu Nawas, "Bukankah Baginda sendiri yang meminta kenyang tanpa makanan? Nah, imajinasi adalah santapan yang paling murah dan tidak membuat gendut." Raja pun tertawa terbahak-bahak sampai hampir lupa lapar. Akhirnya, ia memerintahkan dapur istana segera menyiapkan hidangan sungguhan. Raja, "Abu Nawas, kau memang licik, tapi selalu membuatku tertawa. Kali ini aku yang kalah." Abu Nawas menjawab,
Pertanyaan ulama tentang Tuhan. Suatu hari seorang ulama bertanya pada Abu Nawas. Ulama, Abu Nawas, bisakah engkau menunjukkan di mana Tuhan? Abu Nawas, tentu, tapi beri saya susu segelas. Ketika susu dibawakan, Abu Nawas bertanya, Abu Nawas, apakah engkau melihat ghee, mentega di dalam susu ini? Ulama, tidak. Abu Nawas, tapi ia ada di dalamnya, hanya belum tampak. Begitu pula Tuhan, ia ada walau mata kita tak melihat. Ulama pun terdiam kagum. Abu Nawas dan ember air. Suatu hari Raja Harun ingin mengerjai Abu Nawas. Raja berkata, Abu Nawas, bawakan aku ember berisi air sungai, tapi jangan sampai ember itu basah. Kalau tidak bisa, kau akan dihukum. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Dalam hati ia berkata, Raja memang pintar mencari akal, tapi aku harus lebih pintar. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana membawa ember kosong. Raja heran, mana air sungainya? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Tuanku Raja, inilah ember yang berisi air sungai, tapi airnya masih di sungainya. Karena jika saya masukkan ke ember, pasti embernya basah. Bukankah tuanku yang melarang ember ini basah? Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar juga. Kau memang selalu bisa mengakali setiap perintahku. Seisi istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas pura-pura serius seperti orang paling patuh di dunia. Abu Nawas mengelabui ulama di pasar. Suatu hari, pasar kota Baghdad ramai sekali. Orang-orang berjualan sayur, buah, kain, dan rempah. Di tengah keramaian itu, datanglah seorang ulama yang sombong. Ia dikenal suka meremehkan orang lain dengan ilmunya. Di sisi lain, Abu Nawas sedang duduk santai sambil makan roti kering. Melihat Abu Nawas, ulama itu ingin mempermalukannya. Hai Abu Nawas, engkau katanya orang pintar. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan traktir engkau makan. Tapi kalau tidak, engkau harus sujud di kakiku di depan orang banyak. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah wahai ulama besar. Tapi bagaimana kalau aku yang bertanya? Dan kau tak bisa jawab. Ulama, tidak mungkin aku tidak bisa. Aku ini ahli. Orang-orang pasar mulai berkerumun. Mereka penasaran. Pertanyaan ulama. Ceritakan padaku, berapa jumlah bintang di langit? Orang, wah, mana bisa dihitung? Abu Nawas sambil menguap. Itu mudah sekali. Di langit, jumlahnya sama dengan biji kurma yang ada di dalam kantongmu sekarang. Ulama bingung. Tapi aku tidak punya biji kurma di kantongku. Abu Nawas, kalau begitu, bintang di langit juga tidak ada. Orang-orang pasar langsung tertawa terbahak-bahak. Balasan Abu Nawas, ulama itu kesal dan mencoba lagi. Ulama, kalau begitu, jawab ini. Mana yang lebih penting? Matahari atau bulan? Abu Nawas, sudah jelas bulan lebih penting. Ulama, bagaimana bisa bulan lebih penting daripada matahari? Abu Nawas tenang, sebab di malam gelap, bulan memberi kita cahaya. Sedangkan di siang hari, tanpa matahari pun kita masih bisa melihat dengan jelas. Orang-orang di pasar kembali tertawa keras. Ulama itu akhirnya malu besar karena sudah 2 kali kalah berdebat. Abu Nawas bangkit, menepuk-nepuk bajunya, lalu berkata, Abu Nawas, ilmu tidak hanya untuk dipamerkan, wahai ulama. Kadang, orang yang terlalu merasa pintar justru mudah dipermainkan. Semua orang bersorak gembira, sementara ulama itu pergi dengan wajah merah padam. Abu Nawas meminta raja tidur di jalan. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berjalan-jalan di Baghdad bersama Abu Nawas. Mereka melewati sebuah gang kecil yang becek dan kotor. Raja melihat banyak rakyat miskin tidur di pinggir jalan dengan alas seadanya. Raja menggeleng-gelengkan kepala. Kasihan sekali rakyatku, Abu Nawas. Mereka tidur di jalan tanpa alas, tanpa selimut. Tapi apa daya, aku hanya bisa merasa iba. Abu Nawas tersenyum nakal. Kalau tuanku benar-benar ingin merasakan penderitaan rakyat, cobalah tidur sekali saja di jalan bersama mereka. Raja terkejut. Apa? Aku, seorang khalifah, tidur di jalan? Mustahil. Abu Nawas tetap tenang. Tuanku, kadang seorang raja harus turun langsung merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Dengan begitu, hati tuanku akan benar-benar tahu perasaan mereka.
Raja terdiam. Ia merasa gengsinya jatuh, tapi Abu Nawas terus membujuk dengan kata-kata manis. Akhirnya, demi membuktikan diri di depan rakyat, Raja pun berkata, "Baiklah, malam ini aku akan tidur di jalan bersamamu." Malam pun tiba. Abu Nawas sudah menyiapkan sehelai tikar usang di tepi jalan. Raja Harun datang dengan pakaian sederhana agar tidak dikenali rakyat. Begitu mereka berbaring, tanah dingin terasa menusuk badan. Suara anjing menggonggong dan pedagang lewat membuat Raja tak bisa tidur nyenyak. Raja mengeluh. "Aduh Abu Nawas, dingin sekali tanah ini. Bagaimana mungkin orang bisa tidur di sini?" Abu Nawas tertawa pelan. "Itulah, tuanku. Rakyat setiap hari begini. Kalau sekali saja tuanku merasakannya, tentu hatimu akan lebih lembut kepada mereka." Keesokan paginya, tubuh Raja pegal-pegal. Ia berkata, "Mulai hari ini aku harus lebih adil. Aku akan memerintahkan agar rakyat miskin mendapat tempat istirahat yang layak." Abu Nawas tersenyum puas. "Daulat tuanku. Kadang pengalaman lebih berharga daripada 1000 nasihat." Abu Nawas mengajar ulama yang sok pintar. Suatu hari di Baghdad, ada seorang ulama muda yang terkenal suka pamer ilmu. Ia senang merendahkan orang lain dan selalu ingin dianggap paling pintar di hadapan masyarakat. Ketika mendengar nama Abu Nawas yang masyhur karena kecerdikannya, ulama itu berkata lantang di pasar, "Abu Nawas hanya pintar tipu daya. Aku bisa membuatnya malu di depan orang banyak." Kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun datang dengan wajah tenang. "Abu Nawas, Assalamualaikum, wahai ulama yang alim. Aku dengar kau ingin mengujiku." "Ulama? Betul. Mari kita lihat siapa yang lebih pandai." Orang-orang pasar segera berkumpul menontonnya. Ulama bertanya dengan congkak, "Abu Nawas, mana yang lebih dulu diciptakan, ayam atau telur?" Abu Nawas tersenyum. "Yang lebih dulu tentu ayam, tuanku ulama." Ulama mengangguk cepat. "Mengapa begitu?" Abu Nawas menjawab sambil menoleh ke kerumunan. "Sebab kalau telur dulu yang ada, siapa yang akan menetaskan telur itu?" Orang-orang pasar pun tertawa. Ulama mulai kelihatan salah tingkah. Tak menyerah, ulama melontarkan pertanyaan lagi. "Kalau begitu, mana yang lebih berguna, matahari atau bulan?" Abu Nawas menjawab ringan, "Tentu saja bulan. Karena bulan menerangi kita di waktu malam, ketika gelap. Kalau matahari, siang hari sudah terang meskipun tanpa dia." Kerumunan tertawa makin keras. Ulama mulai panas wajahnya. Dengan wajah merah, ulama berkata, "Kalau kau benar-benar pintar, katakan padaku, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas tersenyum licik. "Jumlahnya sama dengan bulu di janggutmu, wahai ulama." Ulama terkejut. "Mana mungkin bisa dihitung?" Abu Nawas menimpali cepat. "Kalau kau tidak percaya, silakan hitung bulu janggutmu, nanti aku cocokkan dengan jumlah bintang." Semua orang pasar pecah dalam tawa. Ulama tak bisa berkata-kata lagi, hanya menunduk malu. Abu Nawas meminta Raja tidur di jalan. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang berjalan-jalan di Baghdad bersama Abu Nawas. Mereka melewati sebuah gang kecil yang becek dan kotor. Raja melihat banyak rakyat miskin tidur di pinggir jalan dengan alas seadanya. Raja menggeleng-gelengkan kepala. "Kasihan sekali rakyatku, Abu Nawas. Mereka tidur di jalan tanpa alas, tanpa selimut. Tapi apa daya, aku hanya bisa merasa iba." Abu Nawas tersenyum nakal. "Kalau tuanku benar-benar ingin merasakan penderitaan rakyat, cobalah tidur sekali saja di jalan bersama mereka." Raja terkejut. "Apa? Aku, seorang khalifah, tidur di jalan? Mustahil." Abu Nawas tetap tenang. "Tuanku, kadang seorang raja harus turun langsung merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Dengan begitu, hati tuanku akan benar-benar tahu perasaan mereka." Raja terdiam. Ia merasa gengsinya jatuh, tapi Abu Nawas terus membujuk dengan kata-kata manis. Akhirnya, demi membuktikan diri di depan rakyat, Raja pun berkata, "Baiklah, malam ini aku akan tidur di jalan bersamamu." Malam pun tiba. Abu Nawas sudah menyiapkan sehelai tikar usang di tepi jalan.
Raja Harun datang dengan pakaian sederhana agar tidak dikenali rakyat. Begitu mereka berbaring, tanah dingin terasa menusuk badan. Suara anjing menggonggong dan pedagang lewat membuat Raja tak bisa tidur nyenyak. Raja mengeluh. Aduh Abu Nawas, dingin sekali tanah ini. Bagaimana mungkin orang bisa tidur di sini? Abu Nawas tertawa pelan. Itulah, tuanku. Rakyat setiap hari begini. Kalau sekali saja tuanku merasakannya, tentu hatimu akan lebih lembut kepada mereka. Keesokan paginya, tubuh Raja pegal-pegal. Ia berkata, mulai hari ini aku harus lebih adil. Aku akan memerintahkan agar rakyat miskin mendapat tempat istirahat yang layak. Abu Nawas tersenyum puas. Daulat tuanku. Kadang pengalaman lebih berharga daripada 1000 nasihat. Membawa anggur ke istana. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja. Abu Nawas, bawalah anggur sebanyak mungkin ke istana. Hamba ingin pesta anggur yang megah. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke pasar. Keesokan harinya, ia kembali membawa hanya 1 butir anggur di atas nampan kecil. Raja. Abu Nawas. Mengapa hanya 1 butir anggur? Bukankah hamba memerintahkan sebanyak mungkin? Abu Nawas tersenyum tipis sambil menunduk hormat. Abu Nawas. Baginda, hamba membawa anggur paling berharga. Hanya 1 butir ini yang bisa dimakan Baginda tanpa membuat kenyang, sehingga Baginda bisa menikmati pesta tanpa batas. Para menteri dan pengawal yang mendengar jawaban itu langsung tertawa terbahak-bahak. Raja yang awalnya marah pun ikut tertawa, karena ia sadar Abu Nawas sekali lagi berhasil membalik perintahnya menjadi lelucon cerdik. Raja. Dasar Abu Nawas. Kau memang selalu punya akal licik dan lucu. Abu Nawas pun membungkuk sopan sambil tersenyum, senang karena rakyat dan raja ikut tertawa. Menyembuhkan raja yang sakit. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia berpura-pura sakit dan memanggil Abu ke istana. Raja. Abu Nawas, saya sakit. Tolong sembuhkan saya dengan segera. Abu Nawas menatap Raja dengan tenang, lalu berpura-pura berpikir keras. Abu Nawas. Baginda, hamba punya obat mujarab yang bisa menyembuhkan Baginda seketika. Namun, harganya sangat mahal. Raja, yang ingin menguji Abu, tersenyum licik. Raja. Berapa mahalnya, Abu Nawas? Abu Nawas. Harganya sederhana saja, Baginda. Baginda cukup tidur di jalan 3 hari berturut-turut. Raja terdiam sejenak. Ia sadar maksud Abu. Jika ia tidur di jalan, rakyat akan melihatnya dan tertawa. Raja. Hahaha. Abu Nawas, kau memang selalu bisa membalikkan keadaan. Obatmu terlalu mahal untukku, sepertinya. Abu tersenyum sopan dan menunduk. Abu Nawas. Hamba hanya mengikuti perintah Baginda. Tapi Baginda sendiri lebih pintar dari hamba dalam hal menguji akal. Raja pun akhirnya tertawa bersama para menteri, dan hari itu menjadi salah satu momen lucu di istana yang selalu dikenang. Menjual kucing dengan harga emas. Suatu hari, Abu Nawas berjalan di pasar Baghdad dan melihat orang-orang menjual kucing biasa dengan harga yang sangat murah. Ia tersenyum licik. Abu Nawas. Ini kesempatan bagus. Abu lalu membeli beberapa kucing biasa dan membungkusnya dengan kain indah, lalu menaruh papan bertuliskan. Kucing pengusir tikus sakti hanya untuk orang kaya. Beberapa orang kaya melihatnya dan penasaran. Orang kaya 1. Abu Nawas, kucing ini biasa saja. Kenapa harganya begitu mahal? Abu Nawas. Kucing ini bukan kucing biasa, Baginda. Ia bisa mengusir tikus lebih cepat daripada kucing manapun, bahkan tikus yang sudah belajar sihir. Orang kaya itu tercengang. Orang kaya 2. Benarkah? Buktikan dulu. Abu Nawas tersenyum, lalu memasukkan kucing itu ke gudang tikus yang gelap. Tak lama kemudian, kucing itu mengeong keras, tikus-tikus lari ketakutan, dan semua orang kagum. Abu Nawas. Lihat, Baginda. Tikus-tikus lari ketakutan. Ini kucing pengusir tikus sakti yang saya janjikan. Orang kaya pun membayar kucing itu dengan harga emas murni, sementara Abu Nawas pulang dengan senyum lebar,
membawa kucing biasa yang kini menjadi harta karun. Abu Nawas. Dalam hati, terkadang, harga tergantung pada cerita yang kita buat, bukan kenyataan. Raja masuk botol. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa ingin sekali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan wajah licik, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Raja. Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Masukkan aku ke dalam botol ini. Sambil tertawa, sang raja menunjukkan sebuah botol kaca besar di tangannya. Abu Nawas. Dalam hati, wah, raja ini makin aneh saja. Masukkan manusia ke dalam botol? Mustahil. Tapi, kalau aku menolak, bisa-bisa dihukum. Aku harus pintar-pintar mencari akal. Abu Nawas lalu berpura-pura berpikir keras, lalu menjawab. Abu Nawas. Baginda, itu mudah saja. Tapi ada syaratnya. Raja. Syarat? Apa syaratmu? Abu Nawas. Saya akan bisa mengeluarkan Baginda dari botol ini, asal Baginda bisa lebih dulu masuk ke dalamnya. Raja terdiam seketika. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri langsung berubah canggung. Para menteri dan pengawal istana yang mendengar percakapan itu pun tak kuasa menahan tawa. Raja. Dengan suara kesal bercampur malu. Dasar Abu Nawas. Lagi-lagi kau berhasil membalikan tantanganku. Abu Nawas menunduk sopan sambil tersenyum tipis. Abu Nawas. Hamba hanya mengikuti perintah Baginda. Kalau masuknya saja tak mungkin, bagaimana hamba bisa mengeluarkannya? Akhirnya, raja pun ikut tertawa, meski awalnya dengan wajah merah padam. Ayam panggang bicara. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang makan di istana bersama para menterinya. Di meja hidangan, terhidang seekor ayam panggang yang harum menggoda. Raja tersenyum nakal, lalu berkata pada Abu Nawas yang duduk di dekatnya. Abu Nawas, engkau selalu bisa menjawab pertanyaanku. Sekarang katakan, mengapa ayam panggang ini tidak bersuara? Bukankah sebelumnya ia bisa berkokok dengan keras? Para menteri langsung menahan tawa, mereka yakin Abu Nawas tak bisa menjawab. Jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengambil sepotong ayam, mengunyah perlahan, lalu berkata santai. Baginda, ayam panggang ini tidak bersuara karena sudah kenyang. Raja mengangkat alis. Kenyang? Bagaimana mungkin ayam mati bisa kenyang? Abu tersenyum licik. Betul sekali, Baginda. Ia sudah kenyang dengan api. Setelah penuh dengan panas dan bumbu, mana mungkin ia sempat berkokok lagi? Akhirnya, Raja terdiam sebentar, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dasar Abu Nawas, jawabanmu selalu aneh tapi membuatku puas. Para menteri yang tadi ingin menertawakan Abu, malah ikut tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun menunduk sopan, sambil terus melahap ayam panggang dengan lahap. Menimbang angin. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di balairung istana. Karena bosan, ia memanggil Abu Nawas. Raja berkata dengan nada menantang. Abu Nawas, engkau terkenal pintar. Aku beri tugas, besok bawakan padaku angin yang sudah ditimbang beratnya. Kalau gagal, hukuman menantimu. Para menteri saling pandang, mereka yakin Abu Nawas tak akan bisa lolos kali ini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah timbangan tua yang kosong. Ia meletakkannya di depan raja. Raja heran. Mana angin yang kau timbang, Abu Nawas? Abu menjawab tenang. Ini, Baginda. Silakan lihat. Timbangan ini kosong, artinya aku sudah menimbang angin. Angin masuk dan keluar tanpa berat. Raja mengerutkan dahi. Bagaimana bisa begitu? Abu tersenyum licik. Kalau Baginda tidak percaya, coba Baginda simpan angin dalam karung lalu timbang sendiri. Kalau Baginda bisa, barulah aku mengaku kalah. Akhir cerita. Raja terdiam sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, lagi-lagi kau membalikan akalku dengan jawabanmu. Baiklah, kali ini aku kalah lagi. Para menteri hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kecerdikan Abu Nawas. Kerbau masuk istana. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan.
Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin engkau melakukan sesuatu yang mustahil. Besok, bawalah seekor kerbau masuk ke dalam istana. Kalau kau gagal, aku hukum. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin membawa kerbau ke dalam istana yang penuh hiasan indah, lantai marmer, dan karpet mahal? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah tenang. Para pengawal heran karena ia hanya membawa seutas tali. Raja bertanya dengan senyum mengejek. Mana kerbaumu, Abu Nawas? Jangan bilang kau menyerah. Abu Nawas menjawab. Sabar, Baginda. Kerbau itu sudah ada di dalam istana. Raja terkejut. Apa? Mana mungkin? Aku tidak melihat kerbau di sini. Abu Nawas tersenyum lalu menunjuk raja. Kerbau itu Baginda sendiri. Bukankah Baginda yang memerintahkan hal mustahil ini? Jadi Baginda adalah kerbau yang sudah masuk istana. Akhirnya, raja terdiam sebentar, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku marah dan tertawa dalam waktu yang sama. Para menteri ikut tertawa, sementara Abu Nawas membungkuk sopan. Kalau begitu, Baginda, izinkan saya pulang sebelum kerbau ini marah dan menginjak saya. Istana pun riuh dengan gelak tawa. Kisah Abu Nawas dan Bahlul di taman istana. Suatu sore, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana. Ia ingin menguji kecerdikan dua orang terkenal, Abu Nawas yang licik dan pintar berbicara, serta Bahlul yang kerap dianggap gila tapi kata-katanya selalu penuh makna. Raja berkata, Abu Nawas, Bahlul, aku ingin tahu siapa di antara kalian yang paling bijak. Aku beri pertanyaan sederhana. Jika kalian berada di jalan, lalu melihat sebuah dompet berisi emas, apa yang kalian lakukan? Jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil tersenyum licik. Wahai Baginda, kalau aku menemukannya, tentu aku bawa pulang dulu. Lalu aku tunggu siapa pemiliknya datang mencarinya. Kalau dia jujur, aku kembalikan. Kalau tidak ada yang mengaku, berarti itu rezekiku dari langit. Raja tertawa, kau memang pintar, Abu Nawas. Tidak langsung mengaku, tapi juga tidak langsung curang. Jawaban Bahlul. Bahlul maju dengan wajah polos. Ia menjawab sambil garuk-garuk kepala. Kalau aku menemukannya, aku biarkan saja di jalan. Bukan punyaku, kenapa harus kuambil? Mungkin Tuhan sengaja meletakkannya untuk orang lain. Raja terdiam, lalu tersenyum. Kau memang terlihat gila, Bahlul, tapi hatimu lebih lurus daripada 1000 orang waras. Akhir cerita. Abu Nawas nyengir, kalau begitu, Baginda, biar saja Bahlul yang menemukan emas, aku nanti yang menjaga agar dia tidak kehilangan lagi. Bahlul cepat-cepat menimpali. Kalau begitu, biar aku yang menjaga agar emasmu tidak hilang di tangan Abu Nawas. Raja dan seluruh orang di taman tertawa terbahak-bahak mendengar kelicikan Abu Nawas dan kepolosan Bahlul. Abu Nawas dan uang 100 dinar. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu ke istana dan berkata, Raja, Abu Nawas, aku akan memberimu uang 100 dinar. Tapi kau hanya boleh menggunakannya untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Kalau kau gagal, hukum menantimu. Abu Nawas menunduk sejenak, berpikir. Kemudian ia tersenyum lebar. Abu Nawas, baiklah, tuanku. Beri aku waktu 1 hari saja. Raja mengangguk. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa karung besar. Raja, sudah kau gunakan uang itu? Abu Nawas, sudah, tuanku. Semuanya sudah habis. Raja, untuk apa? Abu Nawas, untuk membeli karung penuh pasir, tuanku. Raja terkejut. Raja, pasir? Untuk apa pasir sebanyak itu? Abu Nawas, bukankah tuanku memerintahkan agar uang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna? Tidak ada yang lebih tidak berguna dari pasir di istana. Raja tertawa keras mendengar jawabannya. Namun ia masih penasaran. Raja, tapi kau tetap mendapatkan sesuatu dari pasir itu. Berarti masih ada gunanya. Abu Nawas,
Kalau begitu, izinkan aku memberikan pasir itu kepada tuanku, supaya benar-benar tidak berguna sama sekali. Raja tak kuasa menahan tawa. Seluruh istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang membawa hadiah tambahan dari raja karena kecerdasannya. Abu Nawas dan uang 100 dinar. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu ke istana dan berkata, "Raja, Abu Nawas, aku akan memberimu uang 100 dinar. Tapi kau hanya boleh menggunakannya untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Kalau kau gagal, hukum menantimu." Abu Nawas menunduk sejenak, berpikir. Kemudian ia tersenyum lebar. "Abu Nawas, baiklah, tuanku. Beri aku waktu 1 hari saja." Raja mengangguk. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa karung besar. "Raja, sudah kau gunakan uang itu?" Abu Nawas, "Sudah, tuanku. Semuanya sudah habis." "Raja, untuk apa?" Abu Nawas, "Untuk membeli karung penuh pasir, tuanku." Raja terkejut. "Raja, pasir? Untuk apa pasir sebanyak itu?" Abu Nawas, "Bukankah tuanku memerintahkan agar uang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna? Tidak ada yang lebih tidak berguna dari pasir di istana." Raja tertawa keras mendengar jawabannya. Namun ia masih penasaran. "Raja, tapi kau tetap mendapatkan sesuatu dari pasir itu. Berarti masih ada gunanya." "Abu Nawas, kalau begitu, izinkan aku memberikan pasir itu kepada tuanku, supaya benar-benar tidak berguna sama sekali." Raja tak kuasa menahan tawa. Seluruh istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang membawa hadiah tambahan dari raja karena kecerdasannya. Abu Nawas dan penjual daging. Suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar Baghdad. Perutnya keroncongan, tetapi ia tak punya uang sepeser pun. Dari kejauhan, tercium aroma daging kambing panggang yang begitu harum. Abu Nawas pun menghampiri seorang penjual daging. "Abu Nawas, Assalamualaikum, wahai tuan penjual. Daganganmu tampak lezat sekali. Bolehkah aku mencoba sedikit?" Penjual daging, sombong, "Tidak bisa. Kalau mau mencoba, bayar dulu. Aku tidak jual aroma, aku jual daging." Abu Nawas berpikir cepat. Ia pergi sebentar ke pedagang roti di sebelah. Dengan uang receh terakhirnya, ia membeli sepotong roti kering. Lalu, Abu Nawas berdiri di dekat lapak daging. Ia mulai menggantungkan roti itu di atas kepulan asap dan aroma daging panggang. Penjual daging marah, "Hei, apa yang kau lakukan dengan rotimu?" "Abu Nawas, aku hanya memberi rasa pada rotiku dengan aromamu yang harum ini." Orang-orang pasar mulai tertawa. Penjual daging semakin jengkel. "Kalau begitu, bayar aroma dagingku sekarang juga." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan 2 keping uang tembaga dari sakunya, lalu menggoyang-goyangkannya hingga berbunyi nyaring di telinga si penjual. "Abu Nawas, dengar baik-baik, wahai penjual. Itu suara uangku. Bayaran suara untuk aroma dagingmu. Adil, bukan?" Orang-orang pasar langsung tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Penjual daging hanya bisa menggerutu, sementara Abu Nawas duduk santai menikmati roti keringnya yang sudah beraroma daging.